film thriller terbaru Amerika tahun 2023 ini. Film ini resmi dirilis pada hari Thanksgiving hari ini. Wanita ini membawa pacarnya secara diam-diam di malam hari. Mereka datang diam-diam ke sekolah untuk bermain acara permainan yang menegangkan. Dia meminta pacarnya duduk di tribun sementara dia sendiri pergi ke mulai melakukan pertunjukan di trampolin. Namun, saat pacarnya melihat siluet seksi dari belakang, seseorang misterius tiba-tiba muncul dan memutar lehernya. Dan memutarnya 180 derajat. Sementara itu, pacarnya masih melompat-lompat di trampolin. Dia tidak tahu bahwa pacarnya sudah mengambil kotak makanannya. Dan pada detik berikutnya, tiba-tiba di bawah kakinya muncul sebilah pisau tajam dan menusuknya. Namun, karena gaya inersia, wanita itu tidak bisa berhenti. Dan akhirnya ditusuk hingga mati di trampolin. Karena kecelakaan di sekolah, polisi terpaksa menghentikan semua kegiatan pertandingan di sekolah. Namun, ada sepasang kekasih yang tetap tidak mendengarkan nasihat. Saya harus kembali ke sekolah untuk berjalan-jalan sebentar. Ketika mereka baru saja sampai di persimpangan koridor, mereka langsung dibawa pergi oleh seorang pria bertopeng. Pada saat itu, Xiaomei yang berada di pintu mendengar suara. Dia pun berlari mendekat dan memanggil nama mereka. Namun di koridor yang sepi, hanya ada sebuah truk sampah berwarna biru di kejauhan. Maka Xiaomei mengirim pesan kepada mereka dan mendengar suara hanya dari kejauhan. Suara dering ponsel terdengar dari dalam truk sampah. Namun saat Xiaomei mendekat dan mengambil ponsel dari dalam truk sampah, dia melihat sesuatu saat layar mati. Dia melihat seorang pria bertopeng dengan kapak yang meluncur ke arahnya. Untungnya, Xiaomei berhasil menghindar dan menjatuhkan kereta kecil. Kemudian dia segera melarikan diri ke ruang rias. Setelah itu, dia melihat meja rias di dalam ruangan. Ketika pria bertopeng masuk, dia melihat di atas meja rambut manekin palsu dipenuhi di sekitar. Sementara itu, si kecil yang panik bersembunyi di antara banyak manekin. Dia tidak berani mengeluarkan suara apapun. Dia melihat pria bertopeng mendekat perlahan. Si kecil ingin mengambil gunting di sebelahnya untuk membela diri. Namun, dia tidak sengaja menjatuhkan sekelompok semprotan gel rambut terjatuh ke lantai dan mengganggu pembunuh. Si kecil segera mengambil semprotan gel rambut dan menyemprotkannya ke wajah pria bertopeng. Ini menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Si kecil yang beruntung berlari keluar dari sekolah dengan gila-gilaan. Dia segera memberitahu polisi tentang pembunuh. Namun, karena pembunuh itu mengenakan topeng, si kecil tidak bisa sama sekali mengenali siapa itu. Namun, akhir-akhir ini si kecil sering melihat pria bertopeng itu menatapnya dengan tajam di sekitar. Dan dalam satu postingan online, ada seseorang misterius yang sering menyebutkan si kecil dan temannya. Nama mereka muncul dalam foto. Dan dia masih tidak tahu bahwa pembunuh ini terkait dengan kerusuhan di pusat perbelanjaan yang didirikan ayahnya setahun yang lalu. Pada malam Thanksgiving setahun yang lalu, ayah si kecil meluncurkan aktivitas pembelian gila-gilaan 0 yuan. Dalam sekejap, semua orang berkumpul di luar supermarket, siap untuk masuk dan mengambil semuanya. Namun, orang-orang ini datang sebelum waktu pembukaan. Mereka dengan cepat mendorong pagar dan menghalangi pintu masuk. Kerumunan orang yang besar seketika menghancurkan segalanya. Orang-orang berbondong-bondong menuju kaca di pusat perbelanjaan. Penjaga keamanan yang terjatuh karena pintu besar itu didorong. Dia juga mengalami kerumunan orang yang menindihnya. Orang yang didorong masuk dari belakang tidak hati-hati, terluka oleh kaca dan mulai berdarah tidak terkendali. Dan orang-orang yang rakus ini berkelahi untuk merebut makanan. Bahkan mereka mulai saling merobek dan memukul. Pria berambut keriting melihat penjaga keamanan yang hampir mati. Dia mencoba menyelamatkannya tetapi tangannya diinjak dan patah. Ada orang yang menarik kereta belanja dan langsung menabrak wanita di tanah. Menabrak dan mengoyak kulit kepala. Menabrak dan mengoyak kulit kepala. Polisi terpaksa menembak untuk mengendalikan kerumunan. Namun, insiden penindasan ini menyebabkan banyak korban jiwa. 20. Banyak korban dan keluarga yang terluka menyalahkan pemilik toko seharusnya tidak mengadakan acara seperti ini. Namun, ada juga yang menganggap pelaku sebenarnya adalah mereka yang rakus. Mereka yang berbelanja dengan gila-gilaan. Sejak kejadian itu, ada seorang pembunuh berantai yang muncul di kota kecil ini. Pembunuh berantai muncul di kota kecil. Dalam waktu singkat, pembunuh pertama yang dia temui adalah wanita gemuk yang menabrak orang dengan kereta belanja pada hari itu. Pada hari itu, tiba-tiba si kakak gemuk yang sedang bersiap pulang kerja menemukan topeng di atas meja. Saat itu, si gemuk yang tidak tahu apa-apa mengira orang lain yang terlewat langsung dibuang ke tempat sampah. Namun, dalam detik berikutnya, seorang pria dengan topeng muncul. Ia menggenggam leher si gemuk dengan erat. Kemudian pria bertopeng membuka lemari es dengan suhu minus 50 derajat. Kulkas menempelkan wajah si gemuk di pintu. Namun tak disangka, demi bertahan hidup si gemuk tidak peduli. Kulit di wajahnya langsung terkelupas. Segera setelah itu, si gemuk segera bersembunyi di sebuah ruangan. Di dalam ruang barang-barang campur, dia mencoba menelepon bantuan. Namun karena wajah si gemuk menjadi terdistorsi, dia tidak bisa menyelesaikan pengenalan wajah untuk membuka kunci ponsel. Tiba-tiba si gemuk menyadari bahwa di luar tidak ada suara. Dia segera berlari keluar untuk mencoba melarikan diri dengan mobil. Namun tak disangka, pria bertopeng sudah lebih dulu bersembunyi di dalam mobil dan menabrakinya. Pada hari kedua, bagian bawah tubuh si gemuk digantung di atas toko 0 yuan belanja.
Setelah penyelidikan polisi, ditemukan bahwa orang-orang yang terlibat dalam insiden baru-baru ini, semuanya terkait dengan kerusuhan belanja di pusat perbelanjaan sebelumnya. Namun, setelah kejadian kerusuhan yang mengakibatkan penindasan di toko, kamera pengawas justru mengalami kerusakan dan menghilangkan identitas pelaku. Jelas sekali ada seseorang yang sengaja merusak kamera untuk menyembunyikan penindasan identitas pelaku dengan sengaja merusak kamera. Namun, Xiao Mei tahu bahwa di kantor ayahnya ada salinan rekaman pengawasan saat itu. Ketika petugas keamanan di pusat perbelanjaan melihat insiden yang menimpa si gemuk, mereka menyadari bahaya yang ada. Mereka segera mengemas barang-barang dan melarikan diri sepanjang malam. Karena pada malam hari saat kerusuhan belanja 0 yuan, petugas keamanan tersebut tidak menghentikan kerumunan dan hanya fokus pada pelarian mereka sendiri. Namun, ketika petugas keamanan sedang menyiapkan barang-barang mereka, tiba-tiba mereka menemukan ada topeng menakutkan di sofa. Petugas keamanan mencurigai bahwa ada orang yang telah masuk. Mereka segera mengambil tongkat bisbol untuk membela diri. Ketika petugas keamanan mengira pembunuh berada di dapur, tiba-tiba gergaji listrik menusuk tubuhnya. Kemudian, pria dengan topeng itu mencekiknya dengan tali. Nyawa petugas keamanan itu diambil. Kasus pembunuhan beruntun terjadi berulang kali. Namun, polisi sama sekali tidak dapat menemukan jejak pelaku pembunuhan. Sementara itu, Xiao Mei menyelidiki rekaman pengawasan pada hari itu. Dia menemukan seseorang yang sangat mencurigakan di dalamnya. Maka Xiao Mei dan Curly segera memberikan informasi ini kepada polisi Laobai. Namun pembunuh sudah mulai mencari mereka. Keluarga Xiao Mei memulai balas dendam. Wanita ini dilumuri mentega di wajahnya. Kemudian garam ditaburkan di paha. Setelah semuanya siap, wanita itu dibawa masuk. Dimasak di dalam oven dengan suhu 1800 derajat. Pada saat itu, wanita itu baru menyadari bahwa dia telah bertemu dengan pembunuh yang gila dan mulai berteriak. Namun pria itu tidak peduli dan langsung menyuntikkan obat penenang kepadanya. Dalam waktu singkat, dengan meningkatnya suhu, seluruh ruangan mulai tercium aroma wanita. Namun pembunuh ini bukanlah kali pertama melakukan kejahatan. Namun polisi setempat tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Hanya seorang gadis bernama Xiao Mei dan temannya. Namun seringkali mereka menerima pesan dari pembunuh ini di internet. Mereka menandai informasi mereka. Dan gambar-gambar itu adalah pembunuh ini setiap kali. Tempat kejahatan yang ditinggalkan setelah kejadian. Dan dengan cepat, pria bertopeng mulai mengintai teman Xiao Mei, gadis berambut pirang. Pada saat itu, ayah di lantai 1 melihat penjaga keamanan yang terjatuh. Dia langsung pingsan oleh seseorang. Namun, gadis berambut pirang di lantai atas tidak tahu seseorang telah masuk ke rumahnya. Tiba-tiba, pria bertopeng muncul di belakangnya. Di belakangnya, muncul seorang pria bertopeng secara tiba-tiba. Masketman mengambil telepon dan berbicara dengan seseorang. Xiao Mei dan Xiao Hei memamerkan karya mereka sendiri. Gadis berambut pirang yang terluka masih berusaha melarikan diri. Namun dia segera ditangkap kembali oleh pria bertopeng. Melihat situasinya, Xiao Mei segera mengemudi dan datang mengancam pria bertopeng untuk melepaskan gadis berambut pirang. Namun pria bertopeng memberitahu Xiao Mei bahwa mereka masih memiliki dua temannya yang lain juga ada di tangannya. Gadis berambut pirang panik memanggil Xiao Hei. Cepat tembak mati pria bertopeng itu. Tapi tidak disangka Xiao Hei baru pertama kali memegang senjata. Bahkan dia tidak tahu cara membuka pengaman. Pria bertopeng langsung mendorong gadis berambut pirang itu. Setelah itu, dia melarikan diri dari mesin pemotong. Xiao Mei melihat temannya mati di hadapannya. Dia terkejut dan terpaku di tempat. Sementara ibu Xiao Mei ingin membatalkan acara perayaan Thanksgiving besok untuk keamanan. Perayaan parade Thanksgiving besok, OTHS. Mereka akan melakukan kejahatan lagi dan bisa memasang perangkap. Kemudian pada hari berikutnya saat waktu parade, polisi telah menempatkan banyak petugas di sekitar lokasi. Namun pada saat itu, Xiao Mei melihat beberapa orang yang mengenakan topeng muncul di tempat kejadian. Namun sebenarnya sebagian besar dari mereka hanya ingin pengikut yang menentang acara perayaan bersyukur. Setelah diperiksa satu persatu oleh polisi, pembunuh sejati sepertinya tidak muncul. Tiba-tiba seorang badut muncul pada saat itu, langsung memenggal kepala ayam kakak. Semua orang terkejut melihat adegan ini. Seketika, keadaan menjadi kacau di tempat kejadian. Sang pembunuh segera melemparkan banyak bom asap, menyembunyikan pandangan polisi. Kemudian pembunuh datang ke mobil Xiao Mei, menggunakan obat penenang untuk menghentikan keluarganya. Ketika Xiao Mei bangun, dia melihat ayahnya. Dia dan beberapa temannya terikat bersama. Polisi segera melacak lokasi melalui foto di internet. Mereka menemukan lokasi si pembunuh yang baru-baru ini melakukan siaran langsung. Maka polisi segera pergi ke tempat kejadian. Namun mereka menemukan bahwa itu hanya video yang direkam sebelumnya oleh pembunuh. Pembunuh sebenarnya sudah memberikan sesuatu kepada Xiao Mei. Mempersiapkan makan malam Thanksgiving yang lezat. Dan wanita yang terbaring di meja adalah ibu Xiao Mei yang dimasak kemarin. Ayah Xiao Mei melihat pemandangan ini dan bahkan muntah makan malam tahun baru. Kemudian pria bertopeng mengambil sesuatu dari wanita berambut pirang. Mengisi segelas anggur merah yang hangat. Pria bertopeng meminta mereka untuk berbicara di depan kamera langsung. Mengungkapkan hal yang paling memalukan bagi mereka. Jika tidak diungkapkan dalam 1 menit, maka mereka akan langsung mati. Target yang dipilih oleh pria berpenutup wajah pertama adalah pria berambut tengah. Namun pria berambut tengah itu terus berteriak panik kepada penonton siaran langsung meminta tolong. Kemudian, pria bertopeng menggenggam palu besar, langsung memecahkan kepala pria berambut tengah.
Kemudian, pria bertopeng mengambil sesuatu dari meja makan. Memberikan sepotong daging kepada ayah kecil Mei untuk dicicipi. Untuk melarikan diri dari cengkraman jahat, Mei teringat cincin di tangannya. Dapat memutuskan tali. Setelah melepaskan tali, Mei meletakkan cincin itu. Memberikannya kepada teman sebelahnya, Xiao Hei. Setelah keduanya melepaskan ikatan, segera mengambil kursi dan menjatuhkan pria bertopeng. Memanfaatkan kesempatan ini, mereka berdua segera melarikan diri ke arah luar rumah. Namun, pria bertopeng mengejar mereka dan melukai Xiao Hei dengan kapak besar. Dalam keadaan panik, Mei terpaksa melarikan diri sendirian. Melompati pagar, dia melarikan diri dan meminta bantuan. Dalam waktu singkat, Mei kembali ke kota kecil dan melihat tubuhnya penuh dengan darah. Polisi Lao Bai tergeletak pingsan di jalan. Sementara itu, Mei melihat seseorang yang jauh di kejauhan. Seorang pembunuh bersembunyi di dalam gudang. Maka, dia mengambil pistol Lao Bai. Perlahan-lahan berjalan menuju arah gudang. Namun, yang tak terduga, Mei melihat pembunuh itu. Ternyata, itu adalah temannya sendiri, Huan Mao. Dan pada saat itu, si tua Bai yang baru bangun datang dengan tergesa-gesa. Dia memeluk Xiao Mei dan memintanya untuk tidak bersuara. Kemudian, Bai meminta Xiao Mei pergi keluar terlebih dahulu. Dia menunggu untuk menghadapi Huan Mao sendiri. Setelah pertempuran sengit, Bai keluar dengan berani. Dia memberitahu Xiao Mei bahwa Huan Mao telah terluka oleh tembakannya. Setelah pemeriksaan cepat oleh polisi lain yang datang, gudang itu diperiksa. Namun, mereka tidak menemukan Huan Mao. Dan Xiao Mei juga dikembalikan ke kantor polisi untuk sementara waktu, keluar dari bahaya. Polisi memberitahu Xiao Mei bahwa ayahnya dan dua temannya yang selamat telah diselamatkan. Namun, Xiao Mei belum tenang dari kepanikan. Jadi, dia meminta Bai untuk memberinya waktu sendiri untuk tenang. Setelah Tuan Bai pergi, Xiao Mei mencabut rumput ekor anjing yang menempel sebelumnya. Rumput ekor anjing yang menempel di hutan. Tepat pada saat itu, Tuan Bai kembali. Angkat kain di tanah. Namun, adegan ini terlihat oleh Xiao Mei. Ada juga rumput doktail di kaki Lao Bai. Tuan Bai sebenarnya tidak pernah pergi ke hutan, mengapa ada rumput ini menempel? Hal ini membuat Xiao Mei merasa dingin di belakangnya dan segera berbohong. Tidak nyaman dan ingin pergi. Namun, Tuan Bai menyadari ada yang aneh dari ekspresi Xiao Mei. Jika pagar menghalangi Anda beberapa detik lebih lama, itu akan baik-baik saja. Setelah dipikir dengan seksama, sebenarnya sangat lucu. Pada saat ini, Lao Bai tidak lagi menyembunyikan dan mengatakan, dia sendiri adalah pembunuh. Xiao Mei bertanya mengapa Lao Bai terus mengejar dan membunuh keluarganya dan teman-temannya. Dan pada saat ini, Lao Bai baru mengungkapkan kebenaran. Ternyata setahun yang lalu, ayah Xiao Mei pada hari Thanksgiving mengadakan acara pembelian dengan harga 0 yuan. Wanita yang terbunuh dalam kerusuhan pembelian adalah kekasih Lao Bai. Mohon jangan meniru plot film dan televisi. Semua orang terkait melakukan balas dendam. Dan selanjutnya, Xiao Mei juga akan menjadi target berburu berikutnya. Tapi tak terduga, saat itu Xiao Mei mengeluarkan ponsel. Ternyata dia baru saja membuka siaran langsung. Membuat semua orang mengetahui kebenaran. Jangan makan lobak asam. Pada saat-saat kritis, rambut keriting memukul Tuan Bai dengan benda. Menyelamatkan Xiao Mei keluar. Namun semua jalur evakuasi sudah dikunci oleh Tuan Bai sebelumnya. Tuan Bai yang segera mengejar dengan kapak. Dengan gila-gilaan menarik pakaian, mencari posisi dua orang itu. Rambut keriting yang cerdik melemparkan benda ke arah yang jauh. Kemudian, Xiao Mei memperhatikan bebek kuning di sebelahnya. Botol pengisi udara balon diam-diam dibuka. Kemudian, mereka berdua melarikan diri dengan mobil. Segera menghidupkan mobil dan melemparkan Old Bai dari mobil. Namun, Old Bai mengikat tali baja di bagian belakang mobil. Ketika Tuan Bai semakin mendekat dengan membawa kapak, Xiao Mei menemukan senapan tua di dalam mobil. Kemudian, segera diisi dengan bubuk mesiu di dalamnya. Kemudian, di belakang Tuan Bai, bebek kuning yang berisi helium ditembakkan. Dalam sekejap, ledakan besar mengubah rumah tua menjadi abu. Keduanya akhirnya berhasil meloloskan diri dari cengkeraman pembunuh. Namun, ketika petugas pemadam kebakaran selesai membersihkan lokasi, namun, ada seseorang dengan ekspresi aneh muncul dengan membawa kapak. Film ini berakhir di sini.